Salam guru penggerak dan salam bahagia. Kali ini kita masuk pada modul 1.4.A.10 Aksi nyata penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Poso, Nasar Tiwanto Heni. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Karniani dan pengajar praktek Saharudin Bukia. Kembangkan kreativitas. Aksi nyata kali ini saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas secara daring. Berikut videonya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Hari ini kita akan membuat satu kesepakatan kelas terlebih dahulu karena di tahun ajaran baru saat kita akan melakukan tatap muka terbatas, kita terlebih dahulu kita akan membuat satu kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kelas itu baik di dalam tatap muka secara luring, daring juga bisa kita gunakan ya. Itu sebelum kita mulai kita dipimpin doa dulu oleh Marcelo ya. Kita Teman-teman berdoa. Tuhan Yesus, kami berada kamu Tuhan dan menjadi orang berguna. Terima kasih. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan buat dulu satu kesepakatan kelas ya. Kalau Sifra Tindas kira-kira apa yang akan diajukan untuk menjadi satu kesepakatan kita pada saat ini? Satu saja ya. Apa? Yang sudah kita lakukan tadi apa? Datang sekolah dengan tepat waktu. Ada lagi yang lain? Yang pertama tadi datang tepat waktu. Oke. Apalagi? Berdoa sebelum? Oke. Tidak boleh Ya, tidak boleh bolos. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan ada di situ my chat ya. Nanti kesepakatan kelasnya ditulis di situ saja ya. Yang pertama tadi datang tepat waktu. Wah, begini. Yang ini Pak. Iya. Jangan bolos. Itu tidak boleh bolos. Tidak boleh panjat pagar, datang sekolah tepat waktu. Apalagi nih? Todak ya, salah ini. Tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh melawan peraturan sekolah. Nah, jadi kalau yang ini sudah peraturan sekolah itu semua ini ya. Masih ada yang kurang? Atau ada yang mau ditambahkan? Nah, dari hasil kesepakatan kalian tadi, Pak Guru sudah ambil kesimpulan ya. Yang pertama itu, saya ambil kesimpulan hadir tepat waktu pada saat sebelum pembelajaran tatap muka daring atau luring dimulai. Setuju? Oke. Kalau yang setuju, ajungkan tangan. Poin pertama, wanita setuju? Ya, mana tangannya saya lihat. Saya ingin buktikan tangannya mana. Ya, oke, semua setuju ya? Oke. Kita masuk ke yang kedua. Poin yang kedua, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Setuju? Oke, ini tidak bisa kita langgar ya. Tidak boleh kita langgar ya. Oke, angkat tangan lagi. Iya, Siva. Oke, terus. Ya, oke. Iya. Yang berikut. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Misalnya, disuruh kumpul besok harus kumpul. Hari minggu depan dikumpul. Begitu, bisa ya?
Oke, banyak setuju. Yang kesembilan, dari hasil ajuan kalian tadi, saya simpulkan mengikuti pelajaran sampai selesai. Setuju? Oke. Kalau sudah setuju semua, jadi kesepakatan inilah yang akan menjadi acuan kita dalam setiap tatap muka, ya. Setiap tatap muka. Jadi tangannya boleh dinonaktifkan. Berikut foto-foto penerapan keyakinan kelas di SD GKST Kasigunju. Saya melakukan tatap muka luring terbatas sesuai dengan perintah yang diperintahkan kepada kami untuk tetap melakukan tatap muka terbatas. Saya juga melakukan tatap muka melalui daring karena proses daring dapat mempermudah saya untuk menjangkau seluruh siswa saya, khususnya dalam proses pembelajaran. Inilah foto-foto saya untuk penerapan budaya positif yang ada di Sekolah GKST Kasigunju. Aksi nyata kali ini saya mengangkat judul Implementasi Budaya Positif dengan Penerapan Kesepakatan Kelas Menuju Visi Sekolah Merdeka Belajar. Setelah saya melakukan aksi nyata di kelas melalui keyakinan kelas, maka saya mensosialisasikan pengalaman yang saya dapat ke teman sejawat untuk bersama-sama menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, serta mensosialisasikan tentang penerapan pendekatan restitusi bagi siswa yang melanggar kesepakatan. Berikut adalah foto-foto saya dalam menerapkan sosialisasi tentang budaya positif kepada beberapa orang guru. Berikut dokumentasi penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah melalui sosialisasi ke teman sejawat. Di sini saya mulai membuka forum diskusi melalui sosialisasi budaya positif yang akan diterapkan di SD GKST Kasigunju. Terima kasih Ibu-ibu, guru yang hebat. Saat ini kita akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita lakukan di sepanjang pembelajaran di semester ini. Yaitu budaya positif yang kita akan kesepakati bersama itu yang pertama itu tentang kesepakatan kelas. Membuat satu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat itu di setiap kelas masing-masing akan membuat satu kesepakatan kelas. Kemudian dari hasil kesepakatan akan kita diskusi. Itu yang akan kita gagas pada setiap proses pembelajaran yang akan sedang. Budaya positif seyogyanya dapat diwujudkan dalam lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah dengan tujuan dan harapan membuat suasana kelas maupun sekolah yang menyenangkan agar murid dapat belajar dengan senang dan rileks sehingga hasil yang diharapkan lebih baik dan efektif. Menanamkan budaya positif pada diri anak tidaklah mudah, tetapi tidak sebagai seorang guru sekaligus sebagai pendidik tentunya harus berupaya mewujudkan budaya positif pada diri anak melalui pembiasaan dan memberikan contoh agar seyogyanya murid dapat melihat cerminan positif dari budaya tersebut. Maka, saya sebagai guru penggerak perlu mensosialisasikan hal tersebut kepada rekan guru di sekolah untuk dapat bersama-sama menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Ya. Kalau di kelas 6, kalau ada yang kasih tugas toh, ada yang kasih tugas, ada yang tidak kerjakan, ada yang kebanyakan yang kerjakan, ada yang malas, ada yang malas. Ini saya kasih tugas. Saya masuk lagi kalau tidak kerja.
dia sadakan pagi-pagi, padahal itu sudah dikasih makanan, soalnya dia udah dikatakan di luar, berarti dia punya anak tidak malah dia bukan dia lupa, dia bukan dia lupa, dia tidak toh karena dia ingat sama kamu kalau dia bunuh, akhirnya dia Ya, itu gunanya. Kalau orang sudah bikin satu kesepakatan kelas tentang budaya positif, kesepakatan yang mereka buat sendiri, jelas pasti dorang kan ingat, dorang takut akan melanggar itu, karena orang belum buat, orang sudah buat kesepakatan baru kita restitusi, silakan. Ya. Tidak kesepakatan dengan murid satu kelas, misalnya kelas 4 buat kesepakatan kelas bersama kelas 4, kemudian kelas 5 buat kesepakatan kelas dengan kelas 5, begitu seterusnya. Jadi kesepakatan kelas itu bisa saja berbeda-beda setiap kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita buat dalam satu grafik atau dalam bentuk karton di dinding, itu kita pasang. Tempel, berarti itu yang dorang tidak bisa langgar selama ini. Seandainya kalian melanggar, akan kami restitusi. Iya, dia berupa iya sama dengan hukuman, tapi dia tidak nampak bahwa itu hukuman. kesepakatan dalam proses kegiatan pembelajaran. Iya. Misalnya, contoh, datang tepat waktu sebelum belajar dimulai. Berdoa sebelum belajar dimulai. Kemudian mengerjakan tugas sebelum tepat waktu. Itu mungkin masih itu contoh-contoh kesepakatan kelas. Tapi dorang yang ungkapkan, jangan torang. Kasih biar murid yang ungkapkan. Paling ada yang mau bilang tidak boleh. Baru orang tanyakan. Poin 1 misalnya, berdoa sebelum belajar, setuju atau tidak? Dorang mau bilang setuju. Oke. Poin 2. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau tidak setuju, orang klarifikasi, orang hapus kalau orang tidak setuju dengan itu kesepakatan itu. Iya. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita buat itu di setiap kelas masing-masing akan membuat satu kesepakatan kelas. Kemudian dari hasil Berikut adalah foto-foto dokumentasi aksi nyata budaya positif di sekolah SDGKST Kasiguncu. Ini adalah foto-foto saya bersama teman sejawat dalam penerapan budaya positif di sekolah SDGKST Kasiguncu. Dokumentasi ini adalah saya membimbing masing-masing guru secara individu untuk melanjutkan aksi nyata yang akan diterapkan di kelas masing-masing melalui keyakinan kelas. Demikian aksi nyata saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Maroso.